Satu minggu kemudian, setelah kejadian Bapak dan Ibu Sukar memergoki Catur dan Sukar tidur bersama, Sukar sendiri disuruh bapaknya kembali ke Jakarta. Sedangkan Catur sendiri yang setelah diancam oleh Bapak Sukar agar tak lagi mendekati putranya, lebih memilih diam dan tak lagi menghubungi Sukar. Bukan tak mau, tapi tak berani dan lebih memilih mengabaikan Sukar. Catur mengabaikan teleponnya, pesannya, dengan hati yang sedih. Jujur, Catur tak tega mengabaikan Sukar. Namun Catur tak ingin kejadian masa lalu terulang lagi, meski dengan kasus yang berbeda. Dan Catur dan Sukar hanya baru berteman saja. Tapi jalan ceritanya keduanya sama-sama dipisahkan oleh orang tua. Dan saat ini di warung Pak Mat, Catur sedang membantu Salim berjualan tahu wali. Sedangkan Pak Mat pulang istirahat untuk makan. Salim menggoreng tahu wali, sedangkan Catur memeras tebu, melayani pembeli es tebu. Dan ketika Catur sedang melayani membuatkan es tebu, HP Salim berbunyi. Sukar menelpon. Tur, Kang Sukar, gimana ini? Tuh kan, dia pasti nelponnya sekarang ke aku nanyain kamu lagi. Angkat gak? Jangan Lim, cuekin aja. Kasian Tur, aku gak tega. Dia udah bolak-balik loh nelpon. Aku capek alasan terus. Ya kamu bilang apa kek? Halo Kang Sukar, gimana Kang? Catur ada di situ. Gak ada Kang, lagi cari tebu. Kang Sukar, telepon aja langsung sama anaknya. Tetep Kang, Catur gak mau ngangkat. Dan balas pesan saya mau ngomong sama dia tapi susah. Saya gak enak sama dia gara-gara bapak Kang. Saya mau minta maaf sama dia Kang. Saya kangen sama dia. Tapi dia mungkin kecewa sama saya sekarang. Kang Sukar, jangan pikiran yang macam-macam dulu. Catur itu gak kecewa. Catur itu cuma gak enak mau ngehubungin. Karena takut sama bapak Kang Sukar. Bilangin Kang, bilangin Catur saya gak apa-apa Kang. Cuek aja, gak usah peduliin bapak. Saya berhak berteman dengan siapapun. Dan saya janji, saya akan terus bujuk bapak supaya mau nerima Catur. Iya Kang, nanti saya bilangin. Tolong ya Kang, saya kangen banget sama Catur. Iya Kang, nanti saya sampein. Kesuwun. Tur, kupengmu denger gak? Itu tadi tak speaker. Barusan Kang Sukar ngomong apa? Denger, tapi aku takut sama bapaknya Lim. Kan bapaknya di sini, Kang Sukar di Jakarta. Cuma komunikasi lewat HP, masa takut ketahuan? Bukan gitu, tetap saja berpengaruh. Aku tidak mau mempengaruhi Sukar agar melawan orang tuanya. Menjadi pembangkang seperti Cokro hanya karena aku. Aku bukan siapa-siapa Lim. Aku tak pantas diperjuangkan, baik untuk berteman ataupun untuk yang lain. Aku hanya pemuda kampung dan mantan ODGJ, kere, dan tak pantas bergaul dengan Sukar. Loh, kok kamu ngomong gitu? Aku mau tanya, jujur, kamu sebenarnya kangen juga toh sama Kang Sukar? Aku ini sahabatmu loh. Aku tahu apa yang kamu rasakan. Jangan bohong. Jujur, iya sih. Aku mulai nyaman dekat dengan Sukar. Mulai cinta enggak? Entahlah Lim. Oh iya, aku belum tanya. Pas kalian kepergok sama ibu bapak Sukar, kalian dalam keadaan telanjang ya? Aku bersumpah Lim, meski aku homo, aku masih punya tata krama. Aku gak akan melakukan sesuatu jika bukan dengan kekasihku sendiri. Kami hanya tidur bersama dan tidak melakukan apa-apa. Tapi entah mengapa saat kepergok itu dalam keadaan aku memeluk Sukar. Aku tak sengaja Lim, aku bersumpah, aku tidak sadar. Iya, ya sudah, tapi kasihan loh. Ya kamu coba biasa aja, kamu balas seperlunya aja, biar hatinya lega. Iya, nanti aku akan chat, tapi tidak sekarang. Ucap Catur masih ragu-ragu. Beneran ya Tur? Iya, kamu sendiri? Gimana Andre? Beda kasus. Aku sih udah chat dia, tapi dia balik ke Jakarta juga. Katanya percuma kalau nggak ada Kang Sukar di sini. Padahal aku udah ngerayu dia. Tidur di tempatku, bahkan aku sampai kayak lanangan murahan, sampai tak bujuk loh. Aku mau dia papain, digrepek-grepek, dikelonin juga gak apa-apa. Aku jujur, aku beneran kangen sama dia, tapi dia gak mau dan gak percaya. Ya udah, aku cuma bisa pasrah. Di Jakarta,
Di Jakarta sendiri, saat ini Sukar sedang di halaman belakang rumahnya, sedang melukis lukisan yang besok akan dipersiapkan untuk pameran. Bro, Dre, bukannya lo lagi di Bandung? Semalam lah, dan pagi tadi langsung balik. Gimana si ODGJ-mu itu? Tetap Dre, gak ada perubahan, dia masih cuek. Entah dia takut ancaman bapak, atau dari dalam hatinya sendiri sengaja menjauhi gue. Ya udah, gue bisa apa? Gue pasrah. Sombong amat tuh si ODGJ songong. Emang dia siapa? Artis bukan, pejabat bukan. Songong banget dihubungi susah. Gue aja sesekali masih balas sama Kang Salim. Cuman gue emang sengaja nunggu lo kesana. Baru gue mau balik ke sana. Gue gak dikasih ke kampung lagi bro sama bapak. Ya. Oh iya, nih buat lo. Sorry ya, gue telat ngasihnya. Kan kita baru ketemu sekarang. Sekali lagi happy birthday ya. Sorry telat ngucapinnya. Thanks. Repot-repot lo. Apaan sih ini? Bukalah. Kolor. Mana branded lagi? Iyalah, meski kolor tapi bukan kolor murahan. Buat sahabat gue tersayang. Thanks ya. Kalau sekedar kolor, lo bisa beli yang biasa aja. Jugaan orang mana lihat daleman ini. Ya kali aja, ntar si ODGJ itu yang lihat. Terus, karena seksi, dibuka dia tuh kolor lo sama dia. Pikiran lo jorok dan kejauhan. Di ulang tahun kali ini, yang harusnya gue bahagia, gue malah dapetnya kayak gini. Udah santai, masih ada gue yang selalu ada buat lo. Thanks ya. Lo gak kangen sama Kang Salim? Sejujurnya, gue juga kangen sama Kang Salim. Sampai lo tahu gak pas gue di Bali, gue gak jadi main bertiga. Gara-gara Kang Salim tiba-tiba ngaku suka gue. Gue jadi iri sama lo. Kang Salim sudah ngebuka hatinya. Iya sih, tapi gue takut dia cuma iseng aja, cuma penasaran. Tapi lo suka kan sama Kang Salim? Ya suka sih. Bro, ke Banyuwangi yuk. Gue kangen makan tahu wale. Kangen pengen lihat Kang Salim cari rumput. Kangen lihat dia tanggapan. Pokoknya kangen semua deh. Sama, gue juga kangen suasana desa. Tapi kan bapak gak ngasih. Kangen suara catur gendingan. Kangen mandi di kali di dalam hutan bambu. Kangen sawah. Kangen tahu wale. Kangen sambal tempong buatan catur. Kangen segalanya. Dan jujur, rasanya nyawa gue tertinggal di kampung. Begitu kembali ke kota, rasanya hampa. Sama, gue juga. Sore hari kemudian. Sore ini di rumah Sukar di kampung, ibu dan bapak Sukar sedang berdiskusi masalah catur dan Sukar. Pak, ayolah pak, kasihan anak kita. Toh selama ini Sukar selalu menuruti semua kemauan kita sebagai orang tua. Kenapa gak sekarang kita yang mengalah pak? Yang penting kita sebagai orang tua sudah ngasih tahu. Perkara Sukar tidak bisa, ya sudah kita bisa apa? Terlalu mengekang juga gak baik. Ibu gak mau terjadi sesuatu sama anak kita. Seperti yang terjadi sama Cokro anak Pak Sutris. Memangnya ibu seneng punya anak homo? Pak, gak ada orang tua yang pengen anaknya tidak normal. Orang tua mana pak? Lah terus, kenapa? Ibu dari kemarin maksa bapak buat nerima catur. Pak, bapak sudah pernah dengarkan dari warga, catur bukanlah anak yang nakal. Dia anak baik, hanya saja dia sedikit menyimpang dan suka laki-laki. Itu saja, ini bukan masalah kriminal pak. Ini masalah rasa hati. Ya terus, ibu mau anak kita homo? Ya mau gimana lagi pak, biarkan dia memilih jalan cintanya sendiri. Dia yang merasakan, dia yang menjalani. Jadi kita sebagai orang tua jangan mengekang. Biarkan saja pak, asalkan dia masih sayang dan berbakti pada orang tuanya. Berbakti bukan berarti selalu menuruti kemauan kita. Berbakti dalam arti selalu menyayangi kita dengan caranya. Bapak Sukar masih berpikir, ayolah pak, Sukar baru saja ulang tahun. Kenapa di ulang tahunnya kita malah buat dia sedih dan kecewa? Dan selama dia ulang tahun, dia gak pernah minta apa-apa. Selain minta izin kita untuk memilih jalan cintanya sendiri. Apalagi kata Sukar, catur bersedia mau menjaga ladang dan sawah kita pak. Terimalah catur pak.
Dan kalau Bapak gak suka menerima Catur sebagai orang yang disukai anak kita, terimalah dia dan anggap saja hanya sebagai buruh yang mau menjaga ladang dan sawah kita. Ya sudah, terserah ibu saja. Beneran Pak? Iya, emangnya kapan Bapak pernah bisa nolak kemauan ibu? Orang ibu kerjanya ngeyel terus. Tapi Bapak tetap cinta toh sama ibu? Gak usah ditanya lagi. Terus gimana kelanjutannya sekarang? Kita ke warung Pak Mat yuk Pak. Atau ke rumah Pak Mat. Soalnya katanya Catur sekarang tinggal di rumah Pak Mat. Kita temui Catur langsung. Sekarang? Iya Pak. Ya sudah. Kedua orang tua Sukar pun menghampiri Catur di warung Pak Mat. Dan tak lama kemudian keduanya pun sampai. Assalamualaikum Pak Mat. Kelendai kabare. Kapan teko? Gimana kabar? Kapan dateng? Buru seminggu Pak. Isun harap goleki Catur. Baru seminggu Pak. Saya mau nyari Catur. Catur? Eneng paran. Catur ada apa? Sing paran-paran Pak Mat. Mong eneng perlu sedelok. Gak apa-apa Pak Mat. Cuma ada perlu sebentar. Oh, anaknya lagi ke sanggar. Sama Salim juga. Kayaknya lagi rapat mau ada tanggapan. Nanti kalau sudah pulang tak bilangin sama anaknya. Ya sudah kalau begitu. Sekalian deh saya mau beli tahu walik. Tapi kok habis ya? Masih ada. Tapi baru mau goreng. Soalnya barusan diborong sama Bu RT. Adanya baru pisang goreng saja. Saya gorengin ya Pak. Saya mau beli 50.000 campur. Sama pisang goreng juga. Nanti saya kesini lagi. Gak usah, biar Catur aja sama Salim ntar yang nganter. Sekalian kan mereka lewat sana kalau mau cari rumput. Oh iya, ya sudah Pak, saya tunggu. Ini Pak uangnya. Ya, kesuwun. Di sanggar sendiri baik Catur, Salim, Wasis, Widi dan juga personil lainnya sedang rapat karena akan ada tanggapan beberapa hari lagi. Dan setelah selesai rapat, mereka pun hendak pulang. Wasis bersama Widi dan Salim bersama Catur. Lim, Tur, kalian mau ngarit kan? Tanya Wasis. Iya Kang, apuwo, kenapa? Aku ikut ya, aku mau mandi ke sungai, gerah, ucap Wasis. Ayo Kang, kita mandi bareng, Kang Widi ikut kan? Di mana ada Wasis, di situ ada aku, hihi, ucap Widi melirik Wasis. Ya udah, ayo, aku juga mau mandi, ucap Catur. Keempatnya pun mampir ke rumah Salim terlebih dahulu untuk mengambil sabun dan sampo, juga mengambil celurit juga karung untuk mencari rumput. Setelah itu keempatnya mampir ke warung Pak Mat dulu. Tur, kebetulan kalian udah pulang. Mau ngarit kan? Kebetulan ini pesanan ibunya Sukar sudah mateng. Sekalian ya, tolong titip sekalian. Karena kebetulan tadi kedua orang tuanya Nak Sukar nyariin kamu Tur. Apa Pak? Orang tua Sukar? Iya. Ada apa Pak? Ya Bapak gak tahu. Kamu temuin aja buruan. Udah gak usah takut. Biasa saja. Mereka orang baik kok. Bapak tahu. Ucap Pak Mat. Namun Catur terlihat cemas. Dan Salim merangkul Catur. Udah. Gak usah takut. Kalau kamu takut, aku, Kang Wasis, dan Kang Widi akan ikut nemenin. Ya kan Kang? Ucap Salim pada Wasis dan Widi. Dan keduanya mengangguk. Namun Catur tersenyum. Gak perlu. Sepertinya mereka hanya ingin bicara denganku saja. Biar aku yang nganter sendiri. Nanti Salim cari rumput saja dulu. Dan kalian berdua duluan ke sungai. Kamu yakin? Tanya Widi. Yakin. Ya sudah, ayo. Keempatnya pun berangkat. Salim menurunkan Catur di depan rumah Sukar. Dan Salim langsung mencari rumput. Sedangkan Kang Wasis dan Kang Widi langsung menuju sungai di dalam hutan bambu. Dan ketika Catur menghampiri, rumah Sukar terlihat sepi dan pintunya tertutup. Namun aroma ikan asin tercium dari luar dan mobilnya pun ada. Catur pun mengetuk pintu. Tok tok tok. Assalamualaikum. Cekrek. Nak Catur, masuk. Duduk dulu. Sebentar, ibu lagi masak. Tak panggil bapak dulu. Duduk dulu Nak Catur. Kesuwun Bu, ucap Catur kemudian duduk. Dan Catur heran, mengapa
ekspresi Ibu Sukar berubah 180 derajat kepadanya. Dari yang awal mula terlihat takut kepadanya, sekarang jadi sumringah. Dan tak lama kemudian, Bapak Sukar pun menghampirinya, namun dengan ekspresi yang sama. Pak, ucap Catur menyalami Bapak Sukar. Dan beruntung Bapak Sukar mau menjabat tangannya. Duduk. Iya Pak. Kamu tahu tujuan kamu saya suruh ke sini? Tahu Pak, buat ngantar tahu wali. Ini Bu gorengannya. Makasih Nak, sebentar tak buatin minum. Gak usah repot-repot Bu. Enggak kok, sebentar. Lek, Nak. Ya Pak. Mengantar gorengan itu tujuan kedua. Tujuan utamanya adalah Bapak mau ngobrol serius sama kamu. Ucap Bapak Sukar sembari mencomot tahu wali yang membuat Catur deg-degan. Lalu Ibu Sukar datang membawa teh hangat. Ayo diminum Nak Catur. Kesuwun Bu, ucap Catur meneguk teh hangatnya. Catur? Ya Pak. Saya dan ibunya Sukar meminta maaf atas kejadian kemarin sama kamu. Oh iya Pak, saya juga minta maaf. Saya hanya numpang tidur saja. Saya tidak bermaksud kurang ajar sama anak Bapak. Saya hanya berteman. Saya tidak ada hubungan apapun dengan Sukar. Cukup. Putra saya sudah menceritakan semuanya. Bapak mengerti. Dan mau kalian ada hubungan atau tidak, kamu harus tanggung jawab. Karena anak saya suka sama kamu. Tanggung jawab apa Pak? Bapak sudah nerima kamu. Dan Bapak mau kamu ngurus sawah dan ladang kami. Sanggup? Beneran Pak? Ucap Catur terkejut. Iya Nak Catur. Dan bukankah Nak Catur ingin membantu kami mengurus ladang ini? Iya Bu, saya berniat mengurusnya. Saya rela gak dibayar. Asal saya bisa membalas kesalahan saya. Karena gara-gara kejadian ulah saya, ladang dan sawah Ibu dan Bapak jadi gak bisa dipanen. Karena gak ada satupun orang yang mau mengurus. Karena ketakutan. Iya, Ibu sama Bapak mau kamu bantu kami ngurus ladang. Tenang saja, Ibu akan bayar. Gak mungkin kita tega kalau gak dibayar. Dan mulai sekarang, Ibu sudah menganggap kamu keluarga kami sendiri. Anggap saja Ibu dan Bapak orang tua kamu. Catur tiba-tiba menghampiri Bapak dan Ibu Sukar dan bergantian mencium tangan keduanya sembari menangis sesegukan. Catur merasa beruntung. Selain memiliki Pak Mat yang seperti orang tuanya, kini Catur juga seperti memiliki keluarga baru. Dan melihat Catur mengeluarkan air mata, keduanya terharu dan iba. Pak, kesuwun. Bu, kesuwun. Iya. Sudah. Duduklah. Tapi ada satu syarat. Kalau kamu mau masuk ke keluarga kami. Apa itu Pak? Kata Sukar, selain kamu pandai gendingan osing, kamu bisa buat sambal tempong yang enak. Bahkan lebih enak dari sambal tempong ibunya sendiri. Jadi, bisa kamu bantu ibu nyambel sebentar. Sembari gendingan untuk kami. Bisa Pak. Monggo Bu, ucap Catur bersemangat. Dan ketiganya berjalan ke dapur. Catur membuat sambal. Ibu Sukar menyiapkan lauk. Dan Bapak menunggu di meja. Bapak sama Ibu mau lagu apa? Apa aja, Bapak mau dengar suara kamu. Tenang aja, nanti Bapak sawer. Baik Pak. Dan ketika hendak bernyanyi, HP ibunya berbunyi. Sukar menelpon. Bu, anakmu nelpon. Pak, jangan angkat dulu Pak. Ya sudah. Catur heran, kenapa kedua orang tuanya tak memberitahukan saja pada Sukar. Jujur, Catur juga senang dan sudah cukup menahan diri beberapa hari ini untuk tidak menghubungi Sukar. Dan nanti Sukar berniat menghubungi sendiri. Dan sebagai rasa bersyukurnya karena serasa mendapat keluarga baru, Catur pun menyanyikan sebuah lagu yang sesuai dengan isi hatinya. Dan teringat saat masih kecil, saat emaknya masih hidup. Dan sebelum akhirnya diambil oleh paman dan bibinya setelah emaknya meninggal. Sembari mengupas bawang dan melepas pucuk cabai, Catur bernyanyi. Son lair ring bumi beliang-biangan, ulian lintang podo milu kirang, mendong ilang langite
katon padang deleng emya ngutyang anake lanang kelendi tiatine duh eman isun lair hioti buang-buang hemake cilik dikongkon golek pangan milu emak keliling kampung dodolan. Aduh Gusti Hang Maha Suci karin langsa urip kula niki sing kerasa eloh milinong pipi ati nganes kegawa raina bengi sono rep sing kaibukan bisa mangan kadung ana buruan raina bengi hangsun jaluk nong pangeran muga-muga seneng dinomburian yang artinya ku lahir di tanah Belambangan bulan bintang pada ikut senang mendung hilang langit terlihat cerah lihat emak nimang anak lelakinya gimana jadinya aduh sayang aku lahir kok dibuang-buang masih kecil disuruh cari makan ikut emak keliling kampung jualan aduh Gusti yang Maha Suci sungguh pedih raga aku ini tak terasa air mata mengalir di pipi hati ngenes ke bawah setiap hari ku hidup tak kesampaian bisa makan jika ada upahan setiap hari yang ku pinta pada Tuhan mudah-mudahan aku senang kemudian. Le, nak, sini peluk ibu, peluk. Ibu, boleh Catur menganggap ibu seperti ibu Catur sendiri? Boleh nak, boleh. Mulai sekarang kamu anak ibu juga. Ucap Ibu Sukar menangis memeluk dan mengelus punggung Catur. Tak hanya Ibu Sukar, Bapak Sukar juga meneteskan air mata. Nyanyian Catur sangat menyentuh hati dan membuatnya terharu. Pasalnya, Catur juga mengingatkan perjuangan Bapak Sukar saat masih kecil yang sebelum sesukses sekarang juga pernah membantu ibunya jualan keliling. Dan sama seperti yang dialami Catur juga. Itulah kenapa Bapak Sukar terharu sehingga membuatnya beranjak dan pluk, ketiganya berpelukan. Rasanya Catur seperti mimpi diterima di keluarga ini. Di Jakarta, 2 hari kemudian, malam ini Sukar sendiri baru saja pulang dari pameran dan dijemput Andre. Dan keduanya kini sedang berada di jalan. Bro, selamat ya. Gue salut sama lo. Lukisan lo tadi terjual paling mahal. Gila, udah 10 orang yang nawar dari 50, 100. Akhirnya jatuh di 300 juta. Iya loh, bahkan tadi ada miliarder muda calon pengantin yang order lukisan. Gue disuruh ngelukis lukisan dia di pelaminan sama calon istrinya. Dan lusa harus jadi di hari pernikahannya. Dan lo tahu berapa DP yang udah dia kasih ke gue? Berapa? 0,5 M.
baru DP. Iya, gila, lo bener-bener pelukis tajir. Cuma modal kanvas sama cat sama kuas. Tapi nilai seninya sih tinggi. Karena dia bayar gue mahal, gue bakal hias lukisan itu istimewa. Gue bakal kasih emas dan figura juga dari ukiran yang gue kenal tukang figuran yang terbuat dari kayu jati. Pokoknya spesial deh. Gila, keren loh. Gue aja bisa sebulan ngumpulin duit segitu. Itu juga kalau pas rame-rame. Lo mau makan apa sekarang? Gue traktir. Mau mabok? Tapi gue gak ikut mabok ya. Kalau lo gak mabok, gue ogah. Lo mah gak asik. Mabok lah sesekali. Biar lo lupain si ODGJ yang gak tahu diri itu. Atau kalau lo masih gak bisa move on, mending lo bayarin gue tiket PP ke Banyuwangi. Tiket itu kecil buat gue. Tapi lo tahu sendiri, gue udah pasrah, gue nyerah. Laga lo, lain di mulut, lain di hati. Mulut lo nyerah, tapi hati lo masih ngarep. Bingung gue Andre. Padahal tadi gue dideketin cewek-cewek kece. Gue juga sempet dapet beberapa nomor WA-nya. Tapi tetep aja, gue kepikiran catur mulu tadi. Kalau homo aja. Kagak usah sok straight. Gue masih straight. Kalau gak sama catur mending enggak. Ya alamat lo jadi perjaka tua. Udah gak perjaka. Iya lupa, perjaka lo udah diambil catur. Apes juga lo bro, yang ngambil perjaka lo ODGJ. Gak apa-apa, yang penting ganteng. Ganteng doang, otak gak waras, songong. Udah, HP gue bunyi. Bentar, nyokap. Assalamualaikum, Bu, gimana? Ibu udah di bandara, kamu di mana nak? Sukar, masih di jalan Bu, bentar lagi sampai sama Andre. Loh, ibu kok udah pulang? Iya, karena ibu dan bapak sudah menemukan orang yang bersedia mengurus sawah. Oh, begitu. Syukurlah kalau begitu. Ya sudah, kita ngobrol di rumah ya. Iya Bu. Tut. Kenapa bro? Dre, bilang sudah harapan kita. Lupain Kang Salim. Gue juga akan lupain catur. Kenapa? Karena gue gak akan kesana lagi. Kesana juga percuma. Sudah ada orang lain yang ngurus sawah dan ladang. Ya, masa kisah kita segini aja sih? Kandas. Kalau lo pengen, ya kesana aja sendiri. Kang Salim masih ngarepin lo. Lain cerita sama gue. Sorry, kali ini gue lebih milih setia kawan. Kalau lo happy, gue happy. Udah, mau makan apa nih? Nyokap sama bokap keburu datang. Dan gue juga harus ngerjain lukisan mahal ini. Tahu ale aja. Canda. Mampir ke pizza aja deh. Bawa pulang. Oke. Tak lama kemudian, Sukar dan Andre pun sampai di rumah. Dan setelah sampai dan Sukar berganti baju dan hanya memakai kaos dan celana pendek saja, Sukar menghampiri Andre yang sedang menyemil pizza sembari sibuk dengan HP-nya. Dan wajahnya terlihat kesal. Sukar yang hendak melukis mencomot pizzanya sembari menuangkan cat dan menyiapkan alat lukisnya. Muke lo kenapa lagi, Andre? Tahu nih, Kang Salim kenapa dari siang kagak cat gue? Tanggapan kali, tanya dong. Gengsi. Dasar. Sukar pun mulai melukis sembari melihat foto wajah kedua calon mempelai. Andre pun sembari memperhatikan, dia sembari masih nyemil pizzanya. Dre, lo gak pengen nikah? Hah, gila lo. Kagak lah. Beribu kali gue bilang gak bakalan nikah. Bukan sama cewek, sama cowok. Ngimpi lo. Lo hidup di mana? Iya sih. Tapi di luar negeri bisa. Ya lo pindah sono, ke luar negeri, ke Thailand. Kalau perlu ke planet Pluto. Ngaco. Kagak gue masih doyan nasi tempong. Dasar lo. Emang lo mau kewang sama siapa? Sama si ODGJ sialan itu? Ngayal lo. Ya andai dia mau dan di negara kita boleh, gue mau aja kayaknya. Kumat halunya. Lama-lama lo deh yang jadi ODGJ ketularan si catur. Gue jadi pengen gendingan, Dre. Ya gendingan sono. Asal
jangan ngajak gue duet aja ya. Gue kagak bisa dan gak sudi. Ntar pulang dari sini gue ketempelan lagi. Hang ison angen mung rupane, hang ison angen mandane yo ana ring kene, hang ison angen mung tekane, hang ison angen ana dalan ketemune, keloronan bebiarengan son lan riko sesandingan, son arep-arepaken tekan riko raino lan bengi, kaya panas ngrandu utian mesti hang bisa ngademi, son impekno kauripan hang aku ngindang gawa senenge, son lan riko lungguh kuwade yandane kembyang hang tiati saksine, yang artinya yang aku angan ya wajahnya, yang aku angan andaikan ada di sini, yang aku angan kedatangannya, yang aku angan ada jalan ketemunya, berduaan bersamaan, aku kamu bergandengan, ku harap-harap kamu kedatanganmu setiap hari, kayak panas menanti hujan pastinya menyegarkan, ku impikan kehidupan yang besar indah bawa kesenangan, aku kamu duduk di pelaminan, semerbak bunga menjadi saksinya. Dan tiba-tiba suara seorang muncul, son arep-arepaken tekan riko raino lan bengi, kaya panas ngrandu utian mesti hang bisa ngademi, son impekno kauripan hang aku ngindang gowo senenge, son lan riko longgo kuwade yandane kembyang hang dadi saksine. Pluk, kuas sukar terjatuh namun tak berani menoleh, sedangkan Andre mematung dengan pizza yang masih penuh di mulutnya. Bro, lihat siapa yang datang. Plak, plak. Enggak, gue pasti ngimpi. Karena kita sama-sama halu. Lo halu Kang Salim dan gue halu Catur. Catur yang gemas dan tak sabar melihat tingkah Sukar yang tak menoleh dan masih tak percaya, Catur pun akhirnya berjalan mendekati Sukar. Sukar merinding ketika suara langkah kaki benar-benar nyata mendekatinya. Dan begitu dekat, sesosok tangan kiri menyentuh pundaknya dan tangan kanan lainnya menyuguhkan kek di depannya beserta hembusan nafas yang kini terasa di telinganya. Sugeng ambal warso, kanggo Riko, muga seger waras, diparingi kerahayuan, uga-muga isun lan Riko awet kekoncoan. Sukar menoleh dan saking dekatnya hampir saja mencium pipi Catur. Air matanya menetes. Catur, iki temenan Riko. Catur, ini beneran kamu? Catur tak menjawab. Catur meletakkan kue di meja lalu mengusap air mata Sukar yang membuat air mata Sukar semakin menggenang. Hingga kemudian, Sukar memeluk Catur erat-erat lalu semakin terkejut ketika melihat ibu, bapaknya, juga bersama Kang Salim, Kang Wasis, juga Kang Widi. Malam ini datang memberi kejutan tak hanya Sukar yang terkejut, tapi juga Andre. Kang Salim, Andre tiba-tiba berlari menghampiri Salim hingga Dre,
turunin, teriak Salim, si pendek yang langsung dibopong oleh Andre. Pak, Bu, saya pamit dulu. Bro, khusus buat Kang Salim, gue bawa pulang dulu ya. Bye. Bawa aja. Sorry Tur, jadi keterusan meluknya. Hah, gak apa-apa. Dre, Tur, tolong. Kang Wasis, Kang Widi tolong. Hah, bawa dah.